lain misalnya stres, Kami mungkin bisa dijelasin kami hari ini ada agenda apa sih kami? Hari ini saya datang ke acara apa ini? Acara YBI ya, Yayasan Batik Indonesia, dalam rangka ikut mendukung, ikut support yang katanya batik dan kebaya sudah divalidasi, disahkan, diumumkan oleh UNESCO yang menjadi bagian dari World Heritage atau warisan dunia ya. Warisan budaya dunia itu berarti apa ya? World Heritage and Cultural Modernnya. Nah, makanya datang sebagai salah satu bentuk dukungan. Dan ya udah seperti yang bisa dilihat, kenapa pakai bajunya seperti ini. Aduh, di Jakarta tuh acara banyak banget ya. Mikir baju tiap hari sampai botak tuh enggak. Ya udahlah, emang bagian dari pekerjaan ya, ya udah. Ya udah dipakai. Bangga dong berarti ini kak bisa. Bangga lah. Bangga. Ya, makanya tadi sempat ngomong bangga pastinya, dan kita nggak usah ngerasa insecure ketika kalau beberapa IP intellectual property kita gitu kan diklaim negara sama bangsa lain. Nggak usah insecure, malah kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang positif lah, karena dapat promosi sama marketing gratis dari mereka kan. Tapi insecure lah, ngerasa khawatir lah ketika warisan budayanya tiba-tiba diklaim sama orang tapi nggak kita rawat, tiba-tiba punah kan, sama kayak sebelumnya wayang segala macem. Jadi jangan merasa gusar ketika ada banyak hal dari kita yang kita curi, padahal kita juga nggak ngejaga dan nggak ngerawat apa yang kita miliki. Begitu. Udah. Oke. Terus kak untuk saat ini mungkin aktivitas kegiatannya apa aja sih kak? Apa? Aktivitas dan kegiatannya Aktivitas saat ini. kemarin ya ada secret project. Kemarin syutingnya di luar negeri selama sebulan kan. Mungkin tayangin tahun depan. Terus ada apalagi ya, film-film masih. Terus off air juga, terus bintang tamu ya apa ya gitu aja sih. Yang saya tahu cuma kerja, yang saya tahu cuma berkarya aja lah, gitu aja kan. Udah. Sisanya nggak tahu deh, nggak tahu, jalan aja hidupnya gitu aja. Kak, Vox Pop dikit dong kak, yang lagi rame sekarang nih kak, Aduh, terkait Lesti yang mencabut laporan KDRT Bilar, mungkin sedikit aja komentarnya gimana kak? riweh. Kan lagi rame nih, mungkin dari Enggak riweh. Saya juga kan pernikahan saya juga kan kurang sukses. Siapalah saya ngasih advokasi tentang hubungan antar manusia, tentang sebuah pernikahan. Tapi ya kalau emang sekarang jadi riweh sih ya, kesian polisinya ntar dianggapnya polisinya ibaratnya ada penangguhan masa tahanan ya, karena ada beberapa prosedur yang harus dijalankan. Nanti masyarakatnya ngelihatnya nunda-nunda karena masyarakatnya mungkin beberapa nggak paham proses hukum seperti apa gitu kan. Terus udah gitu, udah nanggapin laporan gitu kan, serius-serius tiba-tiba dicabut. Mungkin Lestinya juga kurang memahami aturan kurang memahami aturan yang seharusnya gitu kan. Jadi ya pelajaran harus kita petik adalah kalau apa-apa tuh emang harus cari tahu dulu. Kalau apa-apa itu kan harus belajar dulu gitu kan. We got to be more insightful, we got to be more knowledgeable gitu kan. Harus lebih berwawasan, harus lebih punya pengetahuan untuk melakukan sebuah tindakan, karena takutnya jadi kayak gini riweh kan. Jadi semakin membuat a priori gitu kan suuzon, kecurigaan terhadap satu sama lain. Dan ini bukan hal sepele ya, karena menyangkut kredibilitas kepolisian juga kan, dan menyangkut reputasi Lesti juga sebagai public figure yang ngelihatnya kok hukum kayak dimain-mainin. Saran saya nanti mungkin karena nggak paham itu ya, tapi karena emang nggak paham lebih baik sih cari tahu ya, belajar dulu. Mungkin nanti
kalau nanti ada lagi kayak gitu lagi, hal pertama yang dilakukan adalah mungkin mediasi. Mediasinya bisa lah mediasi dulu sebelum sebelum memutuskan untuk cerai, mediasi dulu. Atau kalau misalnya emang masih bisa diperbaiki atau masih cinta atau mau ngasih kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya, lebih baik pergi dulu ke konsultan pernikahan gitu kan. Saya juga makanya orang-orang di sekitar Lestinya sama Bilar ini juga gimana ya gitu kan, harusnya kan lebih punya pengetahuan tentang itu ya makanya maaf banget. Saya suka agak kesal kan kalau ada orang ngasih statement, adalah beberapa artis atau public figure ngasih statement sekolah itu nggak penting ya, padahal ini saya nggak ada sangkut pautnya sama Bilar atau Lesti ya. Di luar dari konteks itu ada beberapa public figure yang ngomong sekolah itu nggak penting ya, nggak ada urusan dengan karir, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau misalnya karirnya segitu-gitu aja. Hey gitu kan, banyak orang sekolah tapi nggak pernah ngomong nggak sekolah itu nggak penting, ya nggak sih? Ya nggak sih, nggak sekolah itu nggak penting gitu kan, nggak ada. Dan maksudnya sekolah di sini juga nggak melulu tentang lembaga atau institusi, bukan fisik, tapi sekolah tuh ibaratnya kepalanya, otaknya disekolahin gitu kan, biar lebih berwawasan, biar lebih punya ilmu pengetahuan, biar lebih memahami segala sesuatunya seperti apa gitu kan. Sama gitu, ada banyak kesalahpahaman yang ditimbulkan banyaknya pemikiran-pemikiran yang belum disekolahkan. Jadi sekolah itu menurut saya penting. Gak melulu tentang fisiknya kita pergi sekolah, belajar, enggak. Otaknya disekolahin dengan lebih banyak membaca, berwawasan gitu kan. Terus saja diolah gitu kan, supaya menghindari hal-hal seperti ini. Ini bukan berarti saya ngomong Lesti atau Bilar gak sekolah ya. Tapi maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman seperti ini tuh ya, semua itu alangkah lebih baiknya kalau disekolahin otaknya deh, supaya menghindari kesalahpahaman kayak gini gitu kan, supaya nggak riuh ke semuanya. Karena kan yang caranya public figure gitu ya, gede dan menyangkut institusi kepolisian yang pada akhirnya kayak banyak masyarakat meragukan dan mempertanyakan kredibilitas mereka, sementara banyak juga masyarakat yang menyayangkan seperti Lesti sedang yang membuat reputasinya jadi kurang baik perlahan-lahan kan. Jadi punten kalau ada apa-apa tuh mungkin nasihat dari orang pengasih cerai gitu kan, sebelumnya pergi dulu ke konsultan pernikahan, dibicarakan. Atau mungkin untuk Bilar, kalau emang dia belum punya kemampuan untuk memanage emosionalnya, masuklah anger management gitu kan, gimana memanage kemarahan, pergi ke profesional, ke psikolog, bukan berarti gila kok gitu kan. Dan mungkin sebelum cerai juga mediasi. Jadi apa-apa jangan, tolonglah gitu. Ya, jadi memang kalau kita lihat secara psikologis dan secara kesehatan mengenai KDRT atau kekerasan lah ya pada umumnya, kenapa seseorang itu bisa melakukan kekerasan terutama dalam rumah tangga? Biasanya pertama-tama karena trauma di masa lalu. Jadi ada ketidaknormalan dalam jiwanya dia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena biasanya seperti contohnya banyak kasus yang udah terjadi ya di luar negeri maupun di dalam negeri. Seperti contohnya Johnny Depp yang lawan Amber Heard. Itu kan mereka dua-duanya itu sama-sama orang tuanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Di mana si Amber Heard itu ayahnya yang kekerasan. Kemudian kalau si Johnny Depp ibunya yang suka lempar-lempar botol dan melakukan kekerasan kepada ayahnya. Jadi sebaliknya. Dan balik lagi apakah anaknya itu terkena kekerasan KDRT-nya atau tidak dari orang tuanya, tapi mereka melihat bahwa mereka melihat itu adalah normal, bahwa di dalam suatu keluarga pasangan itu atau ayah dan ibu bisa saling melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah itu biasanya yang terjadi pada seseorang trauma masa kecilnya. Kenapa dia melakukan KDRT? Karena mereka pernah merasakan kekerasan itu sendiri, atau bahkan mereka melihat itu sehingga jadinya kayak normal gitu, karena memang udah biasa dilakukan kekerasan dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga mereka. Kemudian penyebab lain bisa misalnya cemburu buta, itu juga biasa ada dasar-dasar psikologis lain ya, kenapa orang bisa cemburu sampai buta gitu ya, sampai nggak pakai akal sehat lagi, karena mereka memang dari kecil
banyak orang-orang yang juga anak-anak tidak dilatih untuk berpikir, untuk memutuskan keputusan sendiri, sehingga mereka tidak biasa memakai akal sehatnya. Sehingga kalau nanti suatu saat dia menjadi besar, menjadi powerful ya, menjadi kuasa, misalnya kayak Sambo gitu ya, dia sangat berkuasa. Dia tidak bisa suatu saat tidak bisa memakai lagi akal sehatnya, tapi ditutupin oleh emosi gitu atau kejiwaannya yang penuh dengan trauma-trauma misalnya. Jadi ada bisa cemburu buta, kemudian bisa juga karena narkoba, alkohol, itu juga bisa mempengaruhi seseorang sehingga merasuki pikiran dan jiwa dan akal sehatnya sehingga melakukan KDRT atau kekerasan. Atau bisa juga ada beberapa penyebab lain misalnya stres, depresi gitu ya. Nah, itu semua biasanya apa yang dilakukan apabila seseorang terkena imbas kekerasan dalam rumah tangga. Nah, orang itu bisa stay atau tetap tinggal dalam rumah tangga itu sambil berusaha untuk merubah pasangannya. Itu bisa terjadi. Atau kalau memang sampai sudah tidak tahan, bisa kabur atau kembali ke rumah orang tuanya atau ke polisi atau bahkan bisa menghilang sama sekali karena ketakutan. Jadi kadang-kadang sampai mungkin ada orang yang psycho gitu ya, jiwaannya sangat trauma sehingga dia membuntuti pasangannya gitu ya, sampai melacak-lacak gitu handphonenya sampai mereka harus ganti nomor telepon segala macam gitu. Jadi memang ada berbagai macam trauma dan keabnormalan atau tidak normal dalam jiwa seseorang yang menyebabkan seseorang itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dari Bilar sendiri yang dokter lihat seperti apa? Ya, jadi dalam kasus dari Lesti dan Bilar ini kita lihat peruntutannya lah ya Mas ya. Kalau si Lesti ini kan memang dia dulu ada seorang gadis yang lugu dari desa gitu ya, dimana mungkin orang tuanya juga dari kalangan yang lugu gitu ya, bukan seseorang yang punya pengalaman banyak dalam percintaan gitu ya Lesti ya, kan dia lugu udah gitu. Kalau saya lihat juga dari berbagai YouTube-nya dan interview dia sama beberapa orang, dia tuh kayaknya bucin banget gitu. Jadi dia tuh kayaknya orangnya gampang jatuh cinta, dan kalau jatuh cinta tuh polos banget gitu ya. Kalau kita kan kalau gadis metropolitan tuh biasanya wah, kita kalau jatuh cinta tuh harus ditahan-tahan, jangan sampai jatuh banget gitu ya. Karena kalau jatuh cinta banget tuh kadang-kadang kita bisa tidak rasional lagi, kita tidak bisa melihat dengan jelas gitu. Apalagi sebelum kawin gitu, kita bisa tidak melihat dengan jelas ini orang nih bagusnya apa, jeleknya apa, sehingga nanti kan kita harus jaga-jaga dong, karena kalau kawin itu kan seperti membeli kucing dalam karung, kita nggak tahu gitu siapa si kucing itu dan bagaimana bebet, bibit, bobotnya itu kan harus diteliti ya. Kalau dulu kata nenek moyang gitu, kalau kita menikah harus lihat bibit, bebet, bobot. Nah ini mungkin kayaknya Lesti juga tidak melihat gitu ya bagaimana latar belakang si Billy gitu mungkin dulu ya. Karena kan mungkin beredar juga di luaran, mungkin mas-mas juga udah tahu ya bahwa wah Billy tuh katanya di luaran, di belakang gosipnya mungkin dulu latar belakangnya itu ada apa-apa, ada gosip apa-apa gitu mungkin ya, yang mungkin dia banyak pacarnya gitu atau gimana. Jadi mungkin dia tuh bukan seorang yang lugu gitu ya, mungkin Lesti lebih lugu gitu ya dibanding Billy gitu. Billy mungkin sudah banyak pengalaman di kota metropolitan. Ya, salah ya? Salah gue ya. Oh, Rizky, sorry. Rizky mungkin jadi dia lebih berpengalaman, lebih banyak pacarnya dulu dan lebih berpengalaman khususnya di kota metropolitan gitu ya. Mungkin banyak ketemu orang, banyak melakukan hubungan sama orang juga gitu ya. Hubungan baik teman, pertemanan, teman dekat, teman atau mesra gitu ya, teman tapi mesra gitu. Pokoknya menurut gosip kan mungkin ya, menurut berita-berita beliau itu punya banyak hubungan di masa lalu gitu. Jadi nggak sepolos Lesti lah, yang Lesti kan kayaknya bucin banget gitu. Aduh sekali ketemu pangeran gitu kayaknya Prince Charming gitu, Cinderella gitu. Jadi melihat dari latar belakang kedua orang ini juga udah sangat berbeda gitu, dimana Lesti yang sangat polos, mulai dari nol, mulai dari desa, dan dia mungkin dulunya juga anak baik-baik yang diasuh baik-baik oleh orang tuanya gitu ya. Tapi kalau Rizky mungkin yang lebih orang kota metropolitan gitu, yang sudah mempunyai banyak pengalaman asam garam kehidupan dunia kota metropolitan, dimana kan kota metropolitan lebih kejam ya, dan banyak juga
hal-hal yang mungkin eh, ya seperti Sex and the City lah gitu ya, seperti kota-kota besar lainnya. Tentunya banyak masalah-masalah mulai dari hubungan-hubungan dan banyak trauma-trauma juga ya. Dari faktor yang tadi dokter sebutkan, nah untuk kondisi psikologis Bilar ini perlu nggak sih dok penanganan lebih dalam lagi ke profesional? Ya, menurut saya perlu ya, Bilar mungkin nggak sampai harus ke dokter jiwa, enggak. Tapi mungkin harus ke psikolog lah minimum gitu ya, untuk mengkonsultasikan bagaimana misalnya nanti benar-benar mau dimaafkan. Kita kan baru mendengar bahwa Lesti ingin mencabut tuntutannya gitu ya, terhadap Bilar. Tapi kita belum tahu apakah Lesti, belum ngomong kan ya, apakah dia memaafkan, apakah dia mau balik lagi ke rumahnya, apakah dia mau cerai, kita belum tahu ya. Jadi memang kalau misalnya nanti sampai Bilar dimaafkan dan tidak masuk penjara, Bilar sepertinya harus sih ke psikolog gitu ya, untuk mendalami jiwanya lebih dalam lagi. Kenapa dia sampai bisa melakukan berbagai hal-hal yang dituduhkan kepadanya gitu kan, yang dituduhkan kepadanya ya, baik mungkin kekerasan gitu atau ada tuduhan-tuduhan lain gitu ya. Dan juga mungkin juga sering melihat kan, banyak yang terakhir beredar di YouTube kan, Bilar lempar bola biliar lah atau marah emosian gitu ya. Sebenarnya kalau sebagai seorang bintang ya, apalagi yang sudah terkenal ya, kita kan harus menjaga ya emosi kita gitu, terutama di depan umum gitu ya. Nah ini kalau sampai bisa kerekam gitu kan, berarti dia di depan orang banyak juga mengungkapkan emosinya kan, sampai meluap-luap kan, sampai melempar-lempar bola gitu ya. Nah itu kan juga kayaknya ada masalah emosi gitu, yang harus bisa diterapi atau diredam gitu ya, baik melalui psikolog atau melalui meditasi atau melalui terapi-terapi alternatif yang lain. Tapi menurut saya sih perlu untuk dilakukan suatu terapi emosi gitu oleh Bilar. Sebenarnya mungkin dari sisi psikologinya, atau mungkin dari sisi kesehatan jiwanya gitu, dari Lesti dan Bilar, apalagi Lesti yang kayaknya yang polos-polosan aja nih, seperti apa ya? Ya, jadi memang gosipnya kan kemarin Bilar kan ketahuan selingkuh ya di suatu tempat gitu. Kemudian mereka marah-marahan gitu. Nah, katanya itu ada salah seorang yang menalak gitu ya. Belum jelas nih siapa yang menalak siapa. Dan katanya tuh ada ya salah satu orang juga yang ingin membatalkan talak tersebut gitu. Nah, saya kan bukan muslim, jadi saya tidak mendalami agama muslim. Nah, kalau boleh tahu mas atau mbak, ada yang tahu nggak gimana sih caranya memutuskan talak itu? Caranya tuh apa aja gitu? Luarjang ini belum tahu. Oh, belum tahu ya. Ya pokoknya tuh katanya ada mereka, jadi salah satu mereka itu berusaha untuk membatalkan talak tersebut. Nah, di dalam proses membatalkan talak tersebut itulah terjadi suatu kekerasan gitu, KDRT. Sehingga kan waktu itu dikasih tahunya kan subuh ya, maksudnya dini hari gitu ya, KDRT yang terjadi. Nah itu karena usaha untuk membatalkan talak tersebut, mungkin ada cekcok atau gimana sehingga terjadi kekerasan tersebut. Nah abis itu barulah akhirnya Lesti memutuskan untuk ke polisi. Tapi kan kemudian abis setelah rumah sakit, kemudian Lesti umroh. Kemudian kayaknya tuh Lesti berpikir gitu ya, mungkin sedih juga, ini anaknya nanti nggak punya bapak. Udah itu di Indonesia kan kita ribut banget kan di sini. Oh iya Bilar KDRT, di TV nggak boleh, masuk penjara gitu-gitu kan. Mungkin Lesti berpikir gitu, aduh ini kan dia lagi umroh gitu ya, aduh saya kok jadi begini gitu kan. Maksudnya orang anaknya juga, dia bawa anaknya juga kan, anaknya nanti nggak punya bapak gitu, bapaknya nanti diomongin gitu jelek-jelek sama seluruh Indonesia, apalagi kalau sampai masuk penjara gitu ya, amit-amit kan. Maksudnya nanti gimana nih, bekas narapidana gitu misalnya kan, punya ayah yang bekas narapidana, mungkin dia jadi berpikir ulang gitu ya, sehingga pas saat pulang-pulang kemudian dia mencabut gitu laporannya gitu. Tapi ya kan nasi udah menjadi bubur juga ya, berita juga udah heboh juga gitu. Nah netizen gimana nanti tanggapannya gitu, misalnya memang Bilar dimaafkan, kemudian Lesti kembali kepada Bilar gitu. Yang pasti sih terapi itu tetap dibutuhkan sih menurut saya ya, untuk Bilar agar
kekerasannya dalam rumah tangga itu tidak terjadi lagi gitu ya. Apakah nanti Lesti akan balik, apakah nanti Bilar akan merawat anaknya juga, atau mungkin joint custody, maksudnya anaknya itu akan dirawat bersama-sama. Yang pasti Bilar harus melakukan terapi untuk menjaga emosinya, jangan sampai nanti dia melakukan KDRT juga pada anaknya gitu kan, karena KDRT pada anak tuh sangat ini kan memberikan trauma, nanti anaknya juga nanti trauma lagi, nanti anaknya saat dia dewasa juga akan KDRT lagi gitu, atau bahkan mengalami KDRT kayak si Johnny Depp tadi kan. Johnny Depp itu dulu dia melihat ibunya KDRT, jadi dia tuh juga jadi merasa orang kalau KDRT sama dia tuh jadi kayak normal gitu. Jadi jangan sampai merusak kejiwaan anaknya Bilar ini juga nanti kalau sampai anaknya tuh melihat gitu lagi. Kan anaknya sekarang masih bayi ya, belum bisa melihat. Tapi nanti kalau gedean dikit mungkin berapa tahun lagi, 3 tahun, 4 tahun dia bisa melihat kan. Ini kalau bapaknya emosian kok begini banget gitu kan, sampai lempar-lempar barang gitu. Nanti bisa merusak kejiwaan anaknya juga gitu. Bukan cuma merusak Lestinya saja. Tapi kan ini kalau terupdate-nya mungkin memang Lesti sendiri kan akan mencabut dari laporan KDRT ini, dan dia juga memaafkan Bilar. Jadi dia maksudnya dari rumah tangganya ini ingin memperbaikinya lagi gitu. Iya, Nah, iya. kalau misalnya dilihat dari runtutan laporannya ini kan infonya ada 10 KDRT yang dialami Lesti. Itu apakah maksudnya wajar nggak sih Dok kalau misalnya orang melepas tuntutan itu padahal sebelumnya udah banyak rentetan Iya. KDRT? Ya, itu lagi-lagi menurut saya karena Lestinya itu sangat sayang gitu ya sama Bilar ya. Karena kan Lesti itu bucin banget, dan dia itu benar-benar mungkin cinta pertama gitu ya. Terus punya anak juga kan dari Bilar gitu. Dan memang kelihatan Lesti tuh orangnya tulus sekali gitu kan. Jadi dia benar-benar all out deh kalau mencintai seseorang tuh, benar-benar sepenuh hati gitu. Nggak kayak misalnya orang yang cuman mau mainin cowok gitu kan. Banyak ya kalau orang-orang kan suka mau mainin cowok deh, ditinggal aja, diambil duitnya aja ditinggal gitu misalnya. Nah Lesti ini benar-benar bukan yang seperti itu. Lesti benar-benar yang anak mungkin dari desa yang polos banget, yang benar-benar jatuh cintanya tuh sepenuh hati gitu ya, 100% kepada Bilar. Jadi berpikir panjang Lesti, dan mungkin dia berandai-andai nanti anaknya kalau besar bagaimana, nggak punya ayahnya bekas narapidana segala. Jadi dia akhirnya berusaha untuk memaafkan lagi gitu ya. Jadi memang psikologi perempuan tuh agak ini ya, beda sama laki-laki gitu. Kalau laki-laki lebih pakai rasio, tapi kalau perempuan kan memang lebih pakai hati gitu. Jadi kadang-kadang memang bisa terjadi seperti itu. Jadi walaupun disakiti, makanya banyak yang suka balik lagi gitu. Padahal kan ya di dalam agama juga, dan secara kesehatan dan psikologi juga ya kita nggak boleh lah ya saling menyiksa atau menyakiti pasangan gitu, walaupun dalam kekerasan bentuk fisik ataupun verbal ataupun pergerakan gitu ya. Kadang-kadang kan bukan cuman fisik aja ya, kita bisa disakiti juga secara verbal, misalnya jelek-jelekan, dimaki-maki, dihina gitu, dijatuhkan, itu juga bisa merupakan KDRT mental. Tapi untuk kalau misalnya alasannya karena anak nih, itu wajar nggak? Jadi kembali untuk anak. Anak ya, anak sih memang merupakan prioritas, tapi balik lagi nanti kalau anaknya itu melihat orang tuanya yang saling KDRT gitu ya, atau salah satunya KDRT, itu juga akan trauma untuk anaknya sih. Jadi menurut aku sebelum Lesti memberikan, ini gue mencabut laporan gitu ya, mungkin dia nggak apa-apa. Tapi sebelum kembali lagi gitu ke rumah Bilar atau memutuskan untuk menerima maafnya, mungkin maafin nggak apa-apa lah gitu ya. Cuma maksudnya kembali lagi gitu, bersatu satu rumah, satu ranjang gitu ya. Mungkin harus dilihat lagi kondisi kejiwaan Bilar. Apakah Bilar sudah siap lagi gitu untuk menerima semua, kan dia kan sedang lagi dihujat nih gitu ya sama masa gitu ya. Apakah itu bikin dia seperti apa sekarang? Itu harus dinilai lagi sama psikolog. Apakah dia mentalnya jadi depresi, stres, atau justru jadi mengembang, atau ada megaloman gitu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin jadi merasa malah bangga gitu kan, dijadikan perhatian banyak orang. Nah itu harus diteliti lagi oleh psikolog gitu, apa kejiwaan Bilar yang sedang dialami sekarang, dan bagaimana cara untuk
membawa dia menjadi normal gitu, karena biasanya orang yang sudah melakukan KDRT terus menerus itu tidak bisa berubah langsung dalam sekejap gitu. Itu semua butuh proses kejiwaan gitu. Nah, mungkin itu harus diperhatikan sih sama Lesti, dan juga mungkin harus ada orang yang mungkin selama ini kan yang dekat siapa, ayah Lesti lah ya, yang selalu jadi perlindung gitu ya buat Lesti. Mungkin sementara ayahnya bisa berada di sampingnya untuk membantu melihat apa yang terjadi gitu, dan jadi jangan sampai sendirian gitu ya, karena kalau mungkin benar-benar sendirian gitu mungkin nggak tahu ya apa yang bisa terjadi lagi gitu. Takutnya kalau kekerasan bisa terjadi lagi kan udah gitu kan Lesti kan mungkin kecil ya, sehingga dia takutnya ringkih, nanti takutnya malah ada trauma-trauma yang lebih merusak badannya dia, kan juga kasihan juga gitu. Biasanya buat penyembuhan psikis itu butuh berapa tahun atau berapa lama gitu untuk misalnya Bilar sendiri yang habis dirujak ke Indonesia atau Lesti sendiri? Nah, itu tergantung ke karakternya masing-masing. Jadi misalnya ada orang yang gampang untuk bangkit lagi dari jatuh gitu ya, itu biasanya lebih cepat. Kenapa ada seorang yang bisa gampang bangkit atau susah bangkit? Itu biasanya karena kasih sayang yang dia terima waktu masih kecil atau selama sepanjang hidupnya. Misalnya ia disayangin oleh orang tuanya dengan tulus gitu, itu beda banget dengan orang yang mungkin anak yang hidup dalam keluarga yang bercerai-berai, atau yang kurang kasih sayang, atau anak yang juga mendapatkan kekerasan saat kecil, itu biasanya mempunyai rasa yang tidak aman atau insekuritas dalam dirinya, sehingga dia tuh susah bangkit kalau dia terpuruk gitu, karena misalnya ya orang tuanya dulu suka menjelek-jelekan dia atau maki-maki si anak gitu, tidak membangkitkan rasa percaya dirinya. Itu juga bisa membuat si anak tersebut menjadi susah bangkit lagi kalau dia terjatuh gitu. Nah, itu biasanya itu faktor-faktor yang bikin seseorang itu jadi bangkitnya gampang atau enggak, adalah kasih sayang yang dia terima selama masa kecil. Misalnya orang tuanya pun bercerai, apabila dia dapat kasih sayang dari orang tuanya, om, tante, atau oma, opa, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau dia jadi sendirian, di anak misalnya di panti asuhan, kemudian panti asuhannya menelantarkan dia juga, atau misalnya dia sangat terlantar sehingga dia harus bekerja keras sendiri. Nah, itu kadang-kadang agak ini ya, jiwanya jadi agak labil gitu kalau dia kurang mendapatkan cukup kasih sayang dari orang-orang sekitar. Karena itu penting sekali buat semua orang tua itu memperhatikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi memberikan kasih sayang yang cukup. Tentunya nggak boleh terlalu dimanja, tapi jangan dijelek-jelekin, jangan dimaki-maki, jangan dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kalau misalnya dia pun nggak bisa suatu belajar, itu jangan dibodoh-bodohin, tapi harus dikasih tahu cara belajar. Karena cara belajar anak tuh beda-beda, ada yang melalui visual, ada yang melalui audio, jadi belajarnya tuh beda-beda. Jadi kita nggak harus sayang sama anak kita sepenuh hati, jangan sampai menjelek-jelekan dia sehingga dia tidak punya rasa percaya diri, sehingga nanti saat dia besar dia susah untuk bangkit lagi saat dia terjatuh. Nah, ini mungkin dok dari dampak dari itu KDRT ini buat Lesti sendiri itu dampaknya sejauh apa sih nantinya? Ke depannya gitu ya. Jadi Lesti diharapkan sekarang untuk bersifat bijaksana. Mungkin laporan telah dicabut, tapi hati-hati gitu ya nanti untuk melangkah, apakah mau kembali masuk ke dalam maligai perkawinan, atau mau vakum dulu sementara jauh-jauhan, maksudnya mau masuk dalam satu rumah lagi atau bagaimana gitu ya. Karena benar-benar harus dicermati, kalau seseorang itu sudah melakukan KDRT, biasanya dia akan melakukannya secara berulang lagi gitu ya. Walaupun ya sudah minta maaf, tapi biasanya kalau belum ada terapi dari psikolog atau psikiater gitu ya, terapi yang ya kira-kira mungkin beberapa bulan gitu ya, sambil menenangkan diri, melakukan terapi emosi gitu, melakukan meditasi gitu, atau terapi-terapi lain yang berhubungan dengan emosi, itu biasanya kalau belum tuntas itu bisa kembali lagi gitu sifat KDRT-nya. Jadi memang harus benar-benar dilihat semua kondisi-kondisi apa yang memicu Bilar emosi biasanya, kata-kata apa gitu, atau ingatan-ingatan apa gitu. Itu juga dan biasanya juga mungkin kalau misalnya udah ada riwayat untuk selingkuh gitu ya. Nah, selingkuh ini juga agak repot ya, karena selingkuh itu juga ada suatu kebiasaan
Dan selingkuh itu juga adalah suatu prinsip dalam hidup gitu ya. Kalau misalnya seorang itu memang sudah biasa selingkuh, dia bisa sih untuk bertobat, itu bisa gitu. Tapi butuh niat yang kuat gitu. Sama kayak merokok lah gitu ya. Merokok kan bisa balik lagi. Tapi kalau kita punya niat yang kuat, mau untuk balik ke jalan yang benar, kalau selingkuh mestinya lebih gampang untuk balik ke jalan yang benar dibandingkan KDRT gitu. Karena kalau KDRT itu udah lebih kompleks ya, masalah emosi, kekerasan, kebiasaan, dan pikiran bahwa ia menganggap bahwa itu adalah normal. Oke, cukup bisa. Iya, cukup. Audio Jungle.